Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan dengan kata kunci Alhamdulillah. Sudah saya bentangkan apa-apa yang kita sudah pelajari selama ini, yaitu Alhamdulillah sampai ke 8, hari ini 8 ya. Dan sudah kita berikan pengantar. Kali kita lihat dalam surah Yunus ayat 10 yang sudah biasa kita dengar bapak-bapak kita, ibu-ibu kita selalu mengucapkan doa, biasanya dijadikan doa penutup. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Karena doa itu dibaca ketika berada dalam surga ya. Mengapa doa itu diajarkan kepada kita, diberitahukan kepada kita bahwa kita nanti insyaallah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan membaca doa seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mereka di dalamnya. Ini terjadi perubahan cara menerjemahkan. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya, dakwahum fiha, mereka berdoa. Mereka berdoa ya. Nanti kali-kali karena adanya hal yang penting di sini, jadi dirubah cara menerjemahkannya itu. Padahal mereka berdoa, nah gitu kan? Dan doa mereka di dalamnya ialah, ya. Sebetulnya mereka berdoa, tapi doa mereka di dalamnya maksudnya surga, ya. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Mereka berdoa di dalamnya, dalam surga maksudnya. Subhanakallahumma Maha suci Engkau ya Tuhan kami, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ini kita bahas ya. Kalau yang lain-lain itu ya tidak berbentuk hanya berita saja. Berita misalnya nanti di akhirat nanti mereka akan mengucapkan alhamdulillah, gitu kan? Kalau yang ini doanya betul ya. Ada dua doa yang insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang membacakannya. Allahumma ja'alni minkum. Nabi selalu berdoa kalau ketemu berita gembira ini, dia mengatakan Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minhum, di antara mereka. Bayangkan Rasulullah itu doanya begitu, alangkah rendah hatinya. Allahumma ja'alni, ini kalau Rasulullah doa, ya Allah jadikanlah aku di antara mereka.
Seharusnya dia bilang Allahumma ja'alni, mempelopori di antara mereka, ya. Mudah-mudahan 2 ayat sebelumnya, ya, 3 ayat sebelumnya, ya, menceritakan, ya, jadi seperti kalau orang ingin berdoa seperti itu, nah seperti itu ya, maka syaratnya begini. Nah, syaratnya begini. Di ayat nomor 7. Syaratnya begini, yaitu tidak. Nah, jadi sebenarnya gaya bahasa dalam Al-Quran ini satu positif, satu negatif, ya. Atau yang negatif dulu, yang positif, gitu, ya. Ini yang negatif dulu. Nah, sebetulnya yang negatif, ya, kita baca dengan gaya bahasa tidak, gitu. Jadi yang negatif tadi dengan gaya bahasa tidak kita ubah dalam pengertian tidak, maka itu menjadi positif, gitu. Jadi kelihatan sekali ekstrimnya. Mari kita lihat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sungguh orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, ya. Artinya kalau kita mau robah, sesungguhnya innalladzina yarjuna liqa'ana, itu, ya. Jadi la itu tidak, ya, tidak. Jadi sesungguhnya orang yang mengharapkan pertemuan dengan kami, gitu, ya. Jadi dari tidak menjadi mau, ya, mengundang la untuk positif. Nah, mari kita baca yang negatif dulu, ya. Sesungguhnya orang-orang tidak menginginkan pertemuan dengan kami. Orang yang tidak pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ada akibatnya. Kalau tidak ingin berjumpa dengan Allah, sudah pasti dia nggak ngerti, dia tidak paham bahwa mereka itu akan ketemu Allah nanti, tapi tidak mengharapkan, tak pasti ketemu, gitu, ya. Bagi kita yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ayat lain adalah di dalam surah Al-Kahfi 110. Wa man kana yarju rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, tidak ada lain, fal ya'mal amalan shalih. Tidak ada cara lain beramal soleh yang sempurna, ya. Saya sudah jelaskan kalau amalan solihan, kalau an itu artinya sempurna. Mari kita gerakkan, ya, kemauan kita untuk menjalankan amal-amal yang sempurna. Amal yang sempurna itu dari sisi keikhlasan sudah pasti. Makanya kemudian wala tusyrik bi ibadatihi rabbi ahda, dan tidak menyekutukan niatnya dalam beribadah selain Allah, ya.
Itu artinya ikhlas. Jadi amalan soleha adalah sempurna. Dari sisi amalnya, mari kita perkuat dengan ilmu pengetahuan. Kita berdoa tiap sembahyang, tiap kali baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada empat pengertian dalam menghadapi doa tersebut. Satu di antaranya adalah minta tambahan ilmu, ya. Minta tambahan ilmu dan digerakkan hati kita untuk melaksanakan. Bisa saja ilmu ada. Misalnya kalau sembahyang subuh di masjid, ya, itu halanya sah, terus mendapat berkah, mendapat perlindungan dari kegerundahan hati, ya. Kalau dengar orang menjelaskan Al-Quran, hendaklah kamu diam, dengarkan, tahu kita, tapi tidak tergerak hati kita, kan? Tidak tergerak hati kita. Itu makanya kita selalu minta taufik wal hidayah, ya. Kita minta taufik dan wal hidayah, karena taufik itulah yang menggerakkan, menguatkan untuk melaksanakan, ya. Berapa banyak orang yang tahu bahwa mendengarkan Quran itu, ya, mendengar Al-Quran itu dalam arti menderaskan penafsirannya dan sebagainya. Banyak tahu, tapi abai. Abai itu dua macam tuh. Bisa karena pengaruh setan yang mempengaruhi hatinya, sudah tidak terbekas di dalam hatinya untuk memprogramkan diri di dalam mendengarkan penjelasan mengenai Al-Quran. Dan supaya ingat, ya, yang nomor 6, orang yang dipilih dengan Nabi mengucapkan alhamdulillah wassalam kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kita sudah bongkar, hamba yang terpilih itu satu, mantap tauhid, ya. Kedua, mantap ibadah yang menghasilkan akhlak, sehingga nanti insya Allah mendapat qalbun salim. Itu yang kita inti daripada yang kemarin, ya. Sekarang yang ini adalah pecahannya, ya, rinciannya. Jadi kita kalau tidak punya harapan untuk ketemu dengan Allah, jangan diharap. Orang yang enggak pengen ketemu kok dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada dalam hatinya keinginan untuk beramal yang sebaik-baiknya, ya. Mengkaji, mendapatkan ilmu yang semakin dalam, ya. Terus belajar, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, ya. Karena kita tahu bahwa amal itu banyak sekali. Dalam Quran itu terbagi, simpel saja. Satu, ibadah fikir. Jadi kalau kita berfikir mengenai ayat-ayat Quran, kemudian kita mengerti, memahaminya, kemudian kita laksanakan apa yang dimaksud, dan kita menyaksikan bahwa ayat itu benar, maka itulah tadabbur, ya. Kedua, waradu bil hayatid dunya
wa ta'ma'u biha, dan mereka puas dengan kehidupan dunia ini, puas. Jadi konsentrasinya hanya kehidupan dunia ini, dia puas. Gitu. Artinya bagi kita nggak puas, ya, nggak puas. Bukannya tidak mensyukuri, tapi bukan menjadi tujuan kita. Nah, orang yang melepaskan diri dari tujuan hidup di dunia, nah, ya. Wa tama'u biha, dan merasa tenteram dengan kehidupan. Kalau kita gelisah dalam arti semakin berumur semakin tua rasanya udah pengen kembali, ya, sambil terus meningkatkan ibadah yang amalan solihah itu, ibadah yang mutunya tinggi, bukan banyaknya. Bukan ibadah itu karena banyaknya, bukan. Yang dicari, yang dimaui Allah Subhanahu wa taala mutu yang semakin tinggi, gitu. Kita diuji, ya, dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang beramal yang terbaik. Kita berlomba-lomba mengejar amal mutu yang terbaik. Jadi sholat itu, ya, sepanjang umur kita. Bayangin nih, sholat itu sepanjang umur kita terus ditingkatkan, terus meningkat. Bayangin nih, ilmunya. Yang puluhan tahun terus tingkat. Ya. Jadi tidak mententeramkan. Hum an ayatina ghafilun, akibatnya orang yang termasuk tadi adalah mengabaikan Al-Quran, mengabaikan ayat-ayat kami. Jadi kita balik, kita robah, ya. Orang yang ingin ketemu dengan Allah, orang yang tidak reda lah dengan kehidupan di dunia ini, ya. Tidak tentram merasa, gitu, ya. Dan tidak mengabaikan ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahum nar, mereka itulah tempat kembali adalah neraka. Bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka telah kerjakan, ya. Karena apa yang mereka perbuat sebagai prestasi di dunia ini. Baru ayat ke-9 ini janji, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, janji Allah ini, yahdihim rabbuhum biimani, akan diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka, ya. Dan tidak usah dibaca selanjutnya, tajri min tahtihal anhar khalidina fi jannatin na'im, itu sudah standar, ya. Selalu diiringi yang seperti itu, orang itu masuk surga, janji Allah. Nah, sekarang yang bergerak ini janji Allah ini yang harus kita monitor, jangan kita lengah, ya. Untuk bergerak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam praktek, ya, dalam praktek. Jadi saya contohkan di dalam praktek.
Kalau sholat, kalau kita sholat, kalau misalnya kita sholat malam tahajud, ada keinginan kita untuk menambah, meningkatkan mutu kualitas. Sementara mungkin 3 lanjut 5, ya kan? 7, ya, 9, 11. Itu 9, 11 itu kalau normal itu makan waktu setengah jam, ya. Nah, pengen lama lagi, kita hafal ayat-ayat yang lebih panjang, kita hafal ayat-ayat yang lebih panjang, surah Al-Mulk, ya, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, panjang jadinya, ya. Nah, itulah petunjuk, keinginan seperti itulah petunjuk. Kita berimpak dan seterusnya. Jadi ini jalan ini dalam proses untuk masuk surga itu. Dan ketika sampai di surga, sebetulnya tidak ada perintah lagi untuk zikir itu nggak ada lagi. Ya nggak ada lagi, begitu masuk surga nggak ada lagi perintah untuk zikir. Mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah itu nggak ada lagi perintah itu. Tapi karena orang ini adalah terbiasa di dunia, maka dia masih dakwah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Masih punya kebiasaan seperti itu. Jadi sudah tidak ada kewajiban lagi. Tapi karena sudah terbiasa mengucapkan zikir itu, jadi kebiasaan. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk mengerjakan sesuatu menjadi biasa, sering-sering kita di dunia ini berzikir setiap waktu, ya. Saya ingin mencontohkan satu zikir tapi tidak berbentuk zikir. Nah, itu ya. Tapi berbentuk fikir. Di surah Al-Qiyamah, ya. Itu ada 4 ayat ya. 4 ayat. Yang apa ya? Menggugah pikiran kita, ya. Ayat 60. Ayat 60. Surah Al-Waqi'ah. Iya, ayat Waqi'ah. Ada 4, bukan 4 ayat, 4 topik, ya. Saya ambil yang 63, ya. 63. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Ya. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Halaman 536. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu perhatikan benih yang ditanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ya. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman. Sekiranya bagaimana kalau kami kendaki kejadiannya benih itu jadi kering, ya. Fazaltum tafakkahun, maka kamu berdiri dan tertegun. Inna la mughamun bal nahnu mahrumun. Jadi kalau saya makan, ya, saya makan itu ada sayur-sayur, ya, sayur kita kan baca Bismillah itu sebelum makan itu merenung dulu ayat ini. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana benih ditanam? Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Bagaimana kalau jadinya benih itu hampa, kamu tertegun,
dan tidak merasa menghasilkan apa-apa. Bayangkan sebagai petani, hancur. Kalau padi itu hampa, hancur. Ya, panen dia itu yang cukup waktu, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Ya. Nah, itu ayat-ayat Quran yang mendorong kita untuk berpikir, gitu kan? Kalau minum, terpikir kita bagaimana ayat ini berkenaan dengan air, ya, berkenaan dengan api di sini surah Al-Waqiah ini. Nah, itu kita manfaatkan zikir tapi tidak berzikir, berenung gitu, ya. Nah, saya kira cukup. Insyaallah kita besok lanjutkan nomor 9 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.